Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Pada ngantuk gak nih? Enggak Bu. Nah, alhamdulillah. Saya absen dulu ya. Farasa Syarifah, Hadir. Latifah Irsyadiah. Alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini serta sehat semua. Alhamdulillah. Kemudian sebelum kita mengawali pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa saya cukupkan. Selanjutnya saya akan menampilkan video, mohon diperhatikan karena setelah video saya akan bertanya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa materi yang ada di dalam video tersebut? Ada yang bisa jawab? Ya, Farasa? Materi badan usaha. Materi badan usaha. Maka dari itu, pertemuan hari ini kita akan membahas badan usaha dalam perekonomian. Apa aja sih yang kita akan pelajari di materi badan usaha dalam perekonomian? Yaitu ada definisi badan usaha, jenis-jenis badan usaha, peran badan usaha, serta fungsi-fungsi badan usaha. Nah, sebelum kita lanjut, di sini ada yang tahu apa itu badan usaha? Badan usaha adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi. Oke, saya tambahkan ya. Badan usaha merupakan kesatuan organisasi ekonomis yang bertujuan mencapai keuntungan ataupun laba serta menambah modal ataupun kinerja serta aktivitas pengorganisasian. Badan usaha itu bisa menurut hukum dan non hukum. Nah, contohnya yang menurut hukum itu seperti BUMN. Sedangkan yang non hukum seperti perusahaan perorangan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis badan usaha dalam perekonomian. Nah, di sini jenis-jenis itu berdasarkan dua macam. Yang pertama itu dari kepemilikan modal dan yang kedua itu dari lapangan usaha. Nah, dari kepemilikan modal itu ada BUMN, BUMD, BUMS serta badan usaha campuran. Namun dari lapangan usaha itu ada ekstraktif, agraris, industri, niaga serta jasa. Selanjutnya, badan usaha berdasarkan kepemilikan modal yaitu ada BUMD.
BUMD itu badan usaha milik daerah. Nah, BUMD merupakan keseluruhan modalnya dimiliki oleh daerah. Contohnya operasi daerah ataupun puskesmas dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada BUMN. BUMN ini badan usaha milik negara yang dimana keseluruhan modal itu dimiliki oleh negara. Nah, contohnya itu bisa PT KAI, PT dan Bank Mandiri. Selanjutnya itu ada BUMS. BUMS itu badan usaha milik swasta, di mana keseluruhan modal itu milik pihak swasta. Contohnya apa aja sih? Contohnya ada PT Persero Terbatas. Nah, selanjutnya ada BUMS, badan usaha milik swasta, di mana seluruh kepemilikan modal itu milik swasta, milik pihak swasta. Salah contohnya yaitu PT Perseroan Terbatas. Kemudian ada badan usaha campuran. Badan usaha campuran merupakan di mana kepemilikan modal sebagian milik negara, sebagian lagi milik swasta. Contohnya itu PT Telkom. Nah, selanjutnya ada berdasarkan lapangan usaha. Yang pertama ada ekstraktif. Apa itu ekstraktif? Ekstraktif merupakan badan usaha yang mengolah hasil alam secara langsung dan diperjualbelikan secara langsung. Kemudian ada agraris, yaitu badan usaha yang mengelola alam seperti perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada industri atau manufaktur, yaitu badan usaha yang mengolah barang bahan menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Kemudian ada niaga atau perdagangan, yaitu badan usaha yang memperjualbelikan barang. Kemudian ada jasa, merupakan badan usaha yang menawarkan skill kepada konsumen. Seperti apa? Seperti tukang cukur, tukang salon, dokter, guru, itu termasuk badan usaha berbentuk jasa. Selanjutnya ada peran badan usaha dalam perekonomian. Dan secara global saya singkat, peran badan usaha dalam perekonomian itu sangat besar, seperti membangun ekonomi suatu negara, membantu ekonomi nasional, dan sebagai penggerak ekonomi nasional bisa membantu masyarakat sekitar serta mencari pekerjaan atau yang membutuhkan pekerjaan. Yang terakhir yaitu fungsi badan usaha dalam perekonomian. Nah, fungsi manajemen meliputi perencanaan, organisasian, pergerakan. Nah, fungsi manajemen pasti ada di suatu badan usaha, selalu ada. Ketika kita berorganisasi, kita butuh fungsi manajemen. Nah, yang kedua itu fungsi operasional. Fungsi operasional meliputi bidang administrasi, bidang pemasaran, bagaimana mencari keuntungan, dan setiap badan usaha pastinya ada fungsi operasional. Selanjutnya itu ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini berhubungan langsung terhadap masyarakat sekitar. Bagaimana fungsi sosial ini berdampak lebih baik terhadap masyarakat sekitar, seperti mendahulukan pekerja yang ada di daerah sekitar. Nah, fungsi operasional yang kedua ini sebagai jembatan bagi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi nasional dan sebagai pemerataan pendapatan masyarakat juga. Oke, cukup sekian materi dari saya. Sebelum itu saya ingin menanyakan kesimpulan terhadap materi yang telah kita pelajari hari ini. Saya tunjuk aja kan.
rasa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah badan usaha dalam organisasi ekonomi ada BUMN, BUMS, BUMD. Oke, saya tambahkan, badan usaha merupakan organisasi ekonomi yang membantu menjadi jembatan pemerintah untuk meratakan pendapatan masyarakat serta membangun ekonomi nasional. Karena itu badan usaha dalam perekonomian sangat penting untuk membantu suatu negara. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, saya ingin kalian membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kemudian saya akan memberikan lembar kerja dan kalian akan berdiskusikan dengan teman kelompok kalian. Pertemuan selanjutnya, kalian akan presentasikan di depan kelas kepada teman-teman kalian. Ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Tidak ada, oke. Saya cukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.